Sesaat sebelumnya aku bertemu dengan seorang gadis manusia bernama Hiragi Mahiru. Mitsuba sama Shinoa akhirnya muntah semuntah-muntahnya. Dia menundukkan kepalanya ke tanah, dia dogeza dan dia bilang, "Aku minta maaf." Dan disitu karena udah diseriusin sama Yuichiro, Kimizuki tambah nggak ada kesempatan, nggak ada celah. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oke, saya Minasan, selamat datang kembali di Speak. Jadi selamat datang kembali di Dongengin Warno Serafnya. Kali ini bukan dari Sabtu, di hari Senin. Aku usahakan secepat mungkin kita update dengan part terbarunya. Dan supaya sebagai info ya, supaya kalian nggak ngomel-ngomel, nggak kesel kenapa kok molor. Ini setengah 2 pagi. Oke, ini percobaan ketiga aku setelah 2 kali panjang kali lebar 20 menit lebih menjelaskan tanpa naskah tentunya. Kepalaku udah kayak mau meledak dan ini aku coba lagi setengah 2 pagi. Semoga bisa menghibur kalian dengan Warno Serafnya. Langsung kita mulai aja. Kali ini, di part kali ini tuh cukup tenang bisa dibilang lah ya. Kita memasuki masa yang agak damai sedikit setelah kemarin pertempuran panjang di Shibuya. Tapi nanti di seperempat terakhir kita akan mulai dibuka. Kita akan mulai reveal soal apa sih yang sebenarnya terjadi. Konflik di dunia Warno Seraf ini apa sih sebenarnya? Langsung kita mulai aja, silahkan di like, share, subscribe kalau mendengar masalah kali ini. Jangan lupa di follow Instagram Sound Speak. Mari kita mulai ceritanya. Chapter 95-96 masih di pos Shibuya Arc, kayak dalam sebuah alam bawah sadar gitu. Kita diperlihatkan ada sesosok iblis dan itu adalah iblisnya Mikaela. Di situ dia kayak berjalan-jalan sendirian gitu dan dia kelihatannya dia nggak punya memori soal masa lalunya dia. Dia cuma tahu dia iblis dan dia tahu kalau dia itu perlu merasuki, dia perlu masuk ke dalam tubuhnya seseorang. Dan di saat itu dia pengen untuk bisa mencari orang nih, mencari inang yang bisa dia rasuki. Kita berpindah ke tim Shinoa dan yang lainnya, dimana kelihatannya mereka masih di Shibuya nih, tapi kayak di sebuah apartemen kosong. Di situ mereka ya kayak santai dulu lah, beristirahat dulu setelah kemarin sebelumnya itu begitu banyak hal yang terjadi, pertempuran gila terjadi. Di situ kita ditunjukin ada Krul Tepes yang tertidur pulas sekali dan dibopong, digendong sama Yoichi. Ditaruhlah sama Yoichi di kasur gitu kan, dan Yoichi-nya bergumam, "Ini nih ratu vampir nih. Kok imut-imut mungil kawaii kecil gini ya, kayak gak sangar sama sekali gitu, kayak anak kecil malah." Tapi yaudah gitu lah ya, sama si Yoichi ditinggal tuh, dibiarin tidur. Dia pindah ke kamar lain ke sebelahnya. Di situ dia ngeliat teman-temannya dia, ada si Mitsuba dengan Shinoa yang lagi ngotak-ngatik kulkas di situ, dan di sisi lain di sofa itu ada Kimizuki sama Yuichiro. Yuichiro-nya itu kayak menceritakan apa aja yang sudah dia lewati itu sebelum-sebelumnya. Tapi tentu dengan versi Yuichiro yang on dan aneh gitu ya penjelasannya. Maka Kimizuki yang coba dengan sabar dan telaten dengerin ceritanya itu akhirnya lama-lama meledak kepalanya. Dia bilang, "Ini kamu tuh jelasin apa sih? Cerita apa sih? Ngomong dari tadi nggak jelas. Ulang dari awal." Setelah sedikit berdebat kayak gitu, akhirnya mereka memutuskan untuk keluar mencari udara segar. Nah, ketika sudah di luar, di bawah gitu ya, di bawah apartemennya itu tadi, si Kimizuki itu kayak mendekati sebuah kulkas gitu, kayak kulkas tua. Dibuka, di dalamnya ternyata ada si Mirai, adiknya dia. Jadi badan adiknya disembunyikan di situ, ditaruh di situ supaya aman. Ditutup akhirnya kulkasnya dan mereka akhirnya mencari udara segar nih. Yuichiro sama Kimizuki mencari udara segar dengan latihan tanding. Mereka sparring nih. Kimizuki nantang Yuichiro, Yuichiro ngeluarin pedangnya, Kimizuki ngeluarin pedangnya, sama-sama tarung akhirnya. Nah, ketika tarung ini, si Kimizuki tuh kewalahan banget, kesusahan banget melayangkan satu serangan pun ke Yuichiro. Satu pun itu kesusahan banget. Dan di situ Kimizuki kayak kaget gitu. Ini anjing tiba-tiba kok bisa kuat banget. Terakhir kemarin nggak kayak gini, maksudnya nggak sekuat kayak ini, nggak kayak sekarang. Dan selain dia kaget, dia juga kesel gitu maksudnya, karena dia ngerasa Yuichiro ini kayak nahan kekuatannya. Dia ngepur nih. Si Kimizuki bilang, "Kamu jangan nahan kekuatan, kamu ngeremehin aku, underestimate aku. Kalau kamu mau serius, tunjukin semua kekuatan kamu, ayo serius." Si Yuichiro-nya kemudian menanggapi, Oke, aku minta maaf, aku nggak bermaksud untuk merendahkan kamu, nggak underestimate kamu, aku pun juga nggak bermaksud buat nahan diri. Oke nih, aku seriusin, ayo." Dan di situ karena udah diseriusin sama Yuichiro, Kimizuki tambah nggak ada kesempatan, nggak ada celah buat menghindar apalagi nyerang. Kimizuki tersungkur di tanah gitu, dia meronta-ronta gitu, dia kayak kesel banget. Kok bisa sih kamu sekuat itu Yuichiro? Curang, nggak adil gitu. Aku juga
pengen jadi jauh lebih kuat. Aku pengen bisa menyelamatkan, melindungi, memulihkan adikku. Aku harus jadi jauh lebih kuat lagi. Setelah meronta teriak seperti itu, kita lompat ke alam bawah sadarnya si Kimizuki. Di situ si Kimizuki-nya tuh kayak duduk sendirian meringkuk di tanah gitu. Dan dari situ di belakangnya dia ada iblisnya dia, si Kisekio. Kisekio-nya bilang, kamu tuh dari dulu ya aku perhatiin tuh emang cupu banget emang ya, menyedihkan sekali deh. Dari dulu kamu tuh ngerengek minta kekuatan supaya jadi lebih kuat, supaya bisa ngalahin musuh kamu, ngelindungi si ini, si itu. Tapi faktanya kamu selalu aja kalah, terus-terusan aja kalah. Selalu menghindar, selalu kabur, terus-terusan melarikan diri. Si Kimizuki-nya diam 1000 bahasa, nggak menggubris, bahkan merespon sedikit pun. Kisekio-nya lanjut lagi, dia bilang, kamu tuh sebenarnya dalam hati kamu tuh udah nyerah kan ya buat nyelamatin adik kamu. Aku tahu kok, aku ngerasain sebenarnya dalam hati kamu itu, kamu pengen punya kehidupan yang bahagia dengan semua orang di sekitar kamu. Bisa ketawa lepas dengan teman-teman kamu, dengan keluarga kamu, tanpa harus menjalani hidup yang seperti ini, yang selalu kabur dan penuh dengan darah dan pertempuran. Dan lagian, kalau kamu ngerengek soal kamu tuh lemah, kamu tuh memang gak akan bisa sekuat Yuichiro teman kamu itu. Dia memang punya dorongan. Dia terpaksa harus menjadi kuat karena memang ada kondisi yang mendesak. Sedangkan kamu, aku nggak melihat, aku nggak menemukan dorongan itu. Kamu tuh kelihatannya cuma pengen kuat untuk pamer aja deh, buat show off aja. Si Kimizuki-nya akhirnya membuka mulutnya gitu kan, setelah diam cukup lama dia bilang, kejadian lagi ya kayak gini tuh. Berkali-kali udahan aku tuh kalah, aku tuh kabur, aku tuh melarikan diri, nggak pernah bisa menang dengan musuhku. Karena aku memang selemah itu, nggak sekuat itu, aku nggak bisa kayak Yuichiro. Si Kisekio-nya kemudian megang pundaknya Kimizuki, dia menenangkan Kimizuki sambil bilang, kamu jangan bilang kayak gitu, jangan punya pikiran seperti itu, jangan overthinking. Tindakan kamu selama ini itu didasari karena kamu itu orangnya rasional, selalu mengutamakan pikiran kamu. Apa yang kamu ambil selama ini, meskipun kamu kabur, kamu melarikan diri, semuanya ini kamu pilih atas dasar kebijaksanaan kamu. Apa yang kamu pilih itu tindakan yang bijak menurutku. Karena toh lihat akhirnya teman-teman kamu, orang-orang yang kamu sayangi, pengen kamu lindungi bisa selamat. Tapi mungkin karena itu, karena kamu lebih mengutamakan pikiran kamu, logika, rasional, akhirnya hati kamu itu loh, itu ketutupan, keblur. Sekarang udah coba ngomong sama aku, kita hati ke hati. Kamu nggak usah mikirin adik kamu nggak usah mikirin soal teman-teman kamu, siapapun di dunia ini, nggak usah pikirin siapapun, fokus ke diri kamu sendiri, jadilah egois kali ini. Di hati kecil kamu, desire kamu itu apa? Keinginan kamu sebagai manusia itu apa? Bilang. Si Kimizuki akhirnya setelah dia meratapi nasibnya itu, dia kemudian pecah air matanya, dia nangis gitu kan. Dan dia bilang ke Kisekio, aku tuh pengen jadi lebih kuat. Aku pengen jadi jauh lebih kuat lagi karena aku udah muak, aku capek selalu kalah, selalu meringkuk di tanah. Aku muak dan lelah, ketinggalan dan selalu kalah dari Yuichiro. Kisekio-nya mendengarkan hal itu, dia kemudian merespon dengan senyuman. Oke, aku kasih, tenang aja. Akan aku kasih harapan kamu tadi, keinginan kamu. Aku kabulkan. Kisekio-nya kemudian nusukin tangannya dia ke dadanya si Kimizuki. Di saat itu, Kimizuki-nya tersadar kembali ke dunia nyata. Dia melek, kekuatan iblis itu mengalir di tubuhnya dia. Ada bercak-bercak iblis gitu muncul. Dia pun mengaktifkan kekuatannya dia, dimana Kisekio itu kan kekuatannya ngeluarin peti gitu ya, kayak peti jenazah gitu. Ada 2 dilayangkan ke arahnya Yuichiro. Tapi Yuichiro-nya bisa menghindar. Dan di saat itu Yuichiro-nya mengerti, Yuichiro-nya sadar bahwa si Kimizuki ini kelihatannya kekuatannya juga mulai bangkit. Nah setelah itu pertempuran mereka pun dilanjutkan gitu ya, mereka lanjut sparring lagi. Tiba-tiba di alam bawah sadar itu, si Kisekio yang lagi kayak duduk di sebuah peti itu kedatangan tamu, dan itu adalah si Asuramaru. Jadi 2 iblis ini bertemu satu sama lain. Kisekio-nya bilang tuh ke Asuramaru, hei, kamu udah inget ya sekarang? Udah punya ingatan nih kamu harus ngapain ya? Kelihatannya sang raja sudah terbangun. Kita bergeser ke apartemen. Di apartemen itu ada si Shinohasa Mitsuba itu tadi yang lagi ngobok-ngobok kulkas itu, menemukan ada beberapa minuman kaleng. Mereka mikirnya itu ya cuma minuman biasa, minuman bersoda biasa aja. Maka ya sebagai bentuk perayaan gitulah ya, mereka pun memutuskan untuk minum.
Dan si Yoichi yang nggak kemana-mana, dia juga ditawarin tuh minum sama Mitsuba sama Shinoa. Ayo minum aja, 1 kaleng aja untuk merayakan kedamaian ini. Yoichi awalnya ragu-ragu, tapi dia mikir oke gitulah ya, maksudnya toh sekarang kita juga udah aman gitu, nggak dikejar sama Let Call Guren kan, oke lah gitu, nggak apa-apa lah, 1 kaleng aja, 1 kali minum untuk perayaan. Minumlah akhirnya mereka semua. Beberapa saat setelah itu, si Cruel Tepes bangun akhirnya. Dia bangun dari tidurnya dia dan dia kayak scanning gitu kan, ini di mana? Dia kan bingung kenapa tiba-tiba ada di kamar. Ketika dia keluar kamar, pindah ke kamar sebelahnya itu tadi, ada Mitsuba sama Shinoa yang udah kobam, udah mabuk. Karena ternyata minuman kalengnya nggak cuma bersoda tapi beralkohol. Dan para cewek ini nggak kayak para cowok Kimizuki dan Yuichiro yang berlatih atau apa ya, menentukan siapa yang lebih kuat. Itu dengan latihan itu tadi, dengan sparring itu, mereka menentukan siapa yang lebih dengan cara ngebandingin ukuran opai. Jadi mereka berdua saling grepe satu sama lain gitu ya, nentuin siapa yang lebih gede. Ketika mereka berdua ngeliat Cruel Tepes udah bangun dan ada di depan pintu gitu ya, mereka merasa secara insting bahwa ini ada penantang lain, ada penantang baru. Padahal udah jelas Cruel Tepes tepos. Si Cruel Tepes karena merasa ada serangan dari manusia mabuk ini gitu ya, dia kayak menghindar, akhirnya dihentiin, dicekek tuh lehernya Shinoa sama Mitsuba. Mungkin karena dicekek gitu ya, maksudnya ada tekanan di leher mereka, Mitsuba sama Shinoa akhirnya muntah semuntah-muntahnya. Si Cruel Tepes jelas kaget dan najis, jijik, gila gitu kan. Akhirnya dia teriak histeris, dia langsung lompat keluar kamar. Udah tepar semua nih, para yang minum-minum semuanya ini, Yoichi pun juga termasuk, tepar semua di lantai. Nah habis itu masuk nih si Yuichiro sama Kimizuki, habis selesai sparring, mereka masuk ngelihat teman-temannya pada tidur-tiduran di lantai, muntahan di mana-mana kan bingung gitu. Si Yuichiro-nya kemudian ngecek kamarnya si Cruel Tepes, kaget dia karena Cruel Tepesnya nggak ada gitu kan. Panik dia, bilang ke Kimizuki, ini adiknya Asuramaru nggak ada nih. Tiba-tiba hilang. Tiba-tiba dari arah pintu muncul Cruel Tepesnya dengan rambut yang basah habis keramas dan habis mandi gitu ya, dan pakai baju baru juga, jaket yang kebesaran, makin kelihatan kayak loli. Dia masuk dengan muka kesel sekesel-keselnya, sampai akhirnya si Cruel Tepesnya itu saking keselnya dia nggak mau satu ruangan dengan para manusia yang penuh dengan muntahan itu. Aku nggak akan mau untuk di kamar ini, aku ke kamar sebelah, itu ada tembok pembatas kamar tuh tebel setebel-tebelnya, ditendang sama dia sampai bolong. Habis itu udah dia langsung pindah masuk ke kamar sebelah itu. Si Kimizuki sama Yuichiro karena masih sadar gitu kan, dua-duanya sadar, dia nyadarin, ngebangunin teman-temannya ini tadi. Dibilang, coba pakai kekuatan iblis kamu, pakai kekuatan kutukan kamu, dinormalkan efek alkoholnya supaya kamu nggak terlalu kobam, nggak terlalu mabuk. Si Kimizuki ngebopong Yoichi, si Yuichiro ngegendong, ngangkat si Mitsuba sama Shinoa. Dan akhirnya ya pelan-pelan mereka yang mabuk ini akhirnya mulai sober, mulai sadar gitu lah, mulai melek lagi. Setelah itu mereka semua akhirnya berhadapan dengan Cruel Tepes. Yuichiro-nya kemudian bilang dengan to the point, ini kan kemarin kamu bilang si Mikaela tuh masih bisa diselamatin nih, ajarin dong gimana sih, kasih tahu caranya. Cara menyelamatkan Mikaela tuh kayak apa? Si Cruel Tepes yang merasa dia itu seorang ratu vampir dan dia merasa vampir itu ras yang lebih tinggi daripada manusia, dia bilang ke Yuichiro, dia tersinggung gitu kan, kamu minta tolong ke orang yang lebih tinggi daripada kamu tuh kayak gitu caranya. Tata keramanya di mana? Kamu minta tolong hal sepenting itu, sebesar itu, masa kayak gitu sih caranya? Dulu yang ngajarin kamu tata krama, ngajarin etika tuh siapa sih? Si Yuichiro denger statement kayak gitu, dia gak mikir gitu kan, dulu siapa sih emang yang ngajarin aku tata krama? Dia terlampau ke flashback masa lalu di mana dia lagi dilatih sama si Guren, dan dari situ dia menyimpulkan, oh ya berarti yang memang ngajarin aku tata krama ya Guren. Tim Shinoa lainnya pada mengomentari, oh wajar aja sih, si Guren emang blangsak gitu kan, Let Call Guren kan emang preman gitu, wajar aja hasil didikannya kayak gini. Si Cruel Tepes mendengar hal itu tadi, dia kayak bergumam sendiri gitu, ini makhluk-makhluk ini ya, makhluk-makhluk rendahan ini ya, coba kalau aku yang ngebesarin, aku yang ngerawat, pasti tahu yang namanya tata krama. Dan setelah ngomong kayak gitu, dia juga terlempar flashback juga ketika Mika masih kecil. Mika masih kecil, diselamatkan sama dia dan dilatih tuh sama dia. Setelah ngomong kayak gitu, si Cruel Tepesnya kemudian bilang ke Yuichiro, kamu memang mau nyelamatin Mika kan? Mika sepenting itu kan buat kamu? Ini masalah besar kan buat kamu? Tunjukin keseriusan kamu. Kalau kamu memang serius pengen nyelamatin dia, jangan bercanda, jangan main-main. Si Yuichiro menyadari kalau tindakannya itu kurang ajar gitu, bisa dibilang ya salah ya. Maka dia berlutut, dia menundukkan kepalanya ke tanah, dia dogeza, dan dia bilang, aku minta maaf.
Wahai Krul Tepes, aku minta maaf kalau tindakanku kurang ajar, kurang berkenan buat kamu. Aku minta tolong, aku mohon kasih tahu aku, ajari aku caranya menyelamatkan Mika itu seperti apa. Karena Mika itu penting buatku, dia keluargaku, dia sahabat penting dalam hidupku. Aku minta tolong banget, tolong kasih tahu caranya. Setelah mendengar permintaan dan sampai Yuichiro memohon seperti itu, si Krul Tepes mulai agak paham gitu alasan kenapa kakaknya itu memilih untuk merasuki tubuhnya Yuichiro. Si Krul Tepesnya kemudian bilang, oke nih gitu ya, aku akan kasih tahu. Cuman kita mulai dari basic dulu, dari yang paling awal. Aku tanya dulu ke kalian, kalian paham nggak sih kalian sekarang ini lagi terlibat dalam masalah apa? Ngerti nggak kenapa kalian sampai harus berhadapan dengan begitu banyak pertempuran kayak gini? Para tim Shinoa jelas nggak ngerti apa-apa gitu kan, mereka pelanga-pelongo gitu. Krul Tepesnya kemudian ganti pertanyaan gitu, sambil menghela nafas, aduh gitu dia kan. Oke lah gitu, aku ganti pertanyaan. Dari kalian, siapa yang bisa menguasai iblis kutukan? Yang punya iblis siapa? Angkat tangan. Pada angkat tangan semua gitu kan. Di Krul Tepes lanjut bilang, oke kalau gitu, kalian ngerti nggak sih musuh kalian itu siapa? Kalian paham nggak yang mengancam kalian, yang mengancam nyawa kalian itu siapa? Paham nggak yang harus kalian hadapin itu siapa? Ngerti nggak yang harus kalian selamatkan itu siapa? Si Yuichiro akhirnya mewakili ketidaktahuan teman-temannya tadi. Dia bilang, kami nggak ngerti apapun, sama sekali nol besar gitu ya, nggak ngerti apa-apa sama sekali soal apa yang terjadi. Yang kami tahu, yang penting kami bisa hidup dengan selamat, dengan bahagia, dengan keluarga kami. Itu aja. Krul Tepes akhirnya, oke kalau gitu, akan aku jelaskan. Mulai hari ini akan aku kasih tahu ke kalian, apa tujuan kalian, siapa musuh kalian, apa yang harus kalian lakukan ke depannya, akan aku kasih tahu. Dan aku akan mulai dari awal semuanya terjadi 8 tahun lalu, sebelum katastrofi terjadi, sebelum kehancuran kiamat itu terjadi. Sesaat sebelumnya aku bertemu dengan seorang gadis manusia bernama Hiragi Mahiru. Dan nanti kita akan belajar soal masa lalu yang terjadi, soal apa yang dipelajari dan diketahui sama Mahiru, sampai akhirnya rencananya dia dan Guren itu apa. Dan itu akan kita bahas di part selanjutnya. Jadi itu aja untuk kali ini, semoga menghibur dan seru. Dan ini bisa dibilang menjadi permulaan baru gitulah ya untuk Owari no Seraph ke depannya akan kemana arah tujuannya. Mulai dari part kali ini nih, mulai dikasih tujuan, dikasih purpose sama Krul Tepes, mereka harus ngapain dan harus apa. Jadi itu aja untuk kali ini, silahkan di like videonya kalau kalian suka bahasan kali ini. Jangan lupa berkomentar, di share teman-teman kalian, dan terakhir jangan lupa di follow Instagram Sound Speak dan subscribe buat kalian yang menikmati lihat konten anime dan manga dari channel Sound Speak. Karena anime dan manga itu yang aku suka dan yang kalian suka. So, see you guys in the next video. Itterashai minasan.